Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5364 Darah Campuran. Karena rekan Daois Chen memiliki bakat dan pengetahuan sejati, sudah waktunya untuk memberitahu seluruh kerajaan ilahi tentang kekuatanmu dan meyakinkan semua orang. Wu Hao merenung. Ziwan, bawa rekan Daois Chen ke arena bela diri dan minta komandan pengawal kekaisaran mengatur pertandingan tanding. Ini akan memungkinkan rekan Daois Chen untuk membiasakan diri dengan kemampuan tempur kerajaan ilahi. Ziwan mengangguk dan memberi isyarat kepada David. Rekan Daois Chen, silakan ikuti saya. Pengawal kekaisaran kerajaan ilahi adalah salah satu petarung terbaik di surga ke-6, dan arena bela diri adalah rumah bagi para kultivator paling elit kerajaan ilahi. David tidak menolak. Dia juga ingin memastikan kekuatan sejati kerajaan ilahi. Kerja sama mengandaikan kesetaraan. Jika semua orang di kerajaan ilahi sekuat Wei Feng, kerja sama seperti itu kemungkinan akan sulit dicapai. Keduanya meninggalkan istana dan menuju arena bela diri di sisi barat ibu kota ilahi. Para kultivator klan ilahi di sepanjang jalan, menyadari sikap hormat Ziwan terhadap David dan teringat rumor David yang mematahkan lengan Wei Feng di akademi, memandang David dengan kekaguman yang baru, bukan lagi penghinaan sebelumnya. Arena seni bela diri kerajaan ilahi jauh lebih megah daripada yang dibayangkan David. Arena itu seluruhnya dilapisi batu besi hitam gelap, tanahnya diukir dengan pola formasi penyerap goncangan. Puluhan pilar batu berukir pola ilahi berdiri di sepanjang tepinya, masing-masing di atasnya terdapat bola kristal gantung yang merekam catatan pertempuran. Ratusan pengawal kekaisaran berbaju zirah perak sedang berlatih, energi spiritual keemasan mereka bertebaran di udara, teriakan perang mereka memekakan telinga. Itu Komandan Garda Kekaisaran, Aolai. Ziwan menunjuk seorang pria kekar di tengah arena dan berbisik, dia adalah perpaduan naga dan dewa, dengan tingkat kultivasi di puncak peringkat ke-8 alam abadi duniawi. Kemampuannya menggunakan tombak pembelah langit, tak tertandingi, dan dia berada di peringkat ke-10 dalam peringkat seni bela diri kerajaan dewa. Naga? David terkejut. Mengikuti tatapan Ziwan, ia melihat Aolai, tingginya lebih dari 8 kaki, dengan rambut panjang berwarna biru kehijauan yang diikat ke belakang. Wajahnya tegas, dan ia memancarkan aura yang dingin. Ia menghunus tombak perak, sepanjang beberapa kaki, mengarahkan latihan garda kekaisaran. Ujung tombak itu sesekali menembus udara, merobeknya dengan ledakan tajam dan dahsyat. Aolai, merasakan tatapan mereka, menoleh. Alisnya berkerut saat tatapannya tertuju pada David. Kultivator di hadapannya hanyalah seorang dewa bumi tingkat pertama, berpakaian biasa saja, energi spiritualnya berdenyut dengan energi duniawi. Sulit untuk melihat apa yang membuatnya begitu luar biasa sehingga ia bahkan bisa ditemani oleh tongkat Ziwan. Tuan Ziwan, siapakah ini? Aolai menyarungkan tombak peraknya dan melangkah mendekat, nadanya diwarnai kesombongan. Menurutnya, siapapun yang bisa menarik perhatian Ziwan setidaknya haruslah seorang kultivator dewa bumi tingkat 8. Seorang kultivator tingkat rendah, seperti David bahkan tidak layak tampil di arena seni bela diri. Panglima Ao, ini rekan Daois David, tamu terhormat yang diundang oleh Raja. Nada bicara Ziwan datar, tetapi dengan keagungan yang tak terbantahkan, Raja memerintahkan Anda untuk mengadakan kompetisi agar rekan Daois Chen dapat melihat kekuatan para pengawal istana. Wajah Aolai menunjukkan penghinaan yang jelas ketika mendengar ini. Ia menatap David dari atas ke bawah dan mencibir, Tuan Ziwan, kau tidak bercanda, kan? Membiarkanku bertanding dengan kultivator kelas 1 di alam abadi bumi? Kalau ini sampai terbongkar, bukankah orang-orang akan tertawa? Garda kekaisaran kerajaan ilahiku tak boleh kehilangan muka seperti ini. Para garda kekaisaran yang sedang berlatih di sekitar juga melirik, dan setelah melihat wilayah David, mereka tak kuasa menahan tawa, dan suara diskusi terdengar silih berganti. Komandan benar. Seorang abadi bumi kelas 1 layak bertanding dengan komandan? Aku khawatir dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Kurasa dia di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Mungkin dia punya cara lain agar dibawa ke sini oleh Nona Ziwan. Aku bisa menghajar 10 bajingan itu dengan satu tangan. David tetap tanpa ekspresi, seolah tak menyadari ejekan itu. Ia tahu betul bahwa di dunia di mana kekuatan berkuasa, perdebatan verbal tak ada artinya, hanya tinju yang bisa membungkam mereka. Bab 5365, tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Ziwan sedikit muram, ia tahu temperamen Aolai.
Peringkat ke-10-nya dalam peringkat seni bela diri membuatnya sangat sombong, dan ia tidak pernah menganggap serius para kultivator dari alam rendah. Namun, ia juga memahami kekuatan David, dan langsung berkata dengan dingin, "Komandan AO, Raja telah memberi perintah, dan kau harus mematuhinya. Jika kau merasa akan memalukan untuk bersaing dengan rekan Daoist Chen, kirimkan salah satu anak buahmu untuk mencoba." Aolai berpikir sejenak, dan memutuskan bahwa mengirimkan seseorang akan memenuhi perintah raja sekaligus menjaga martabatnya sendiri. Ia melambaikan tangan ke tepi arena seni bela diri, "Sihu, kemarilah." Seorang kapten pengawal kekaisaran yang bertubuh kekar dan berwajah pucat dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. "Komandan." Meskipun Sihu adalah seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi duniawi, yang terkenal karena keberaniannya di antara para pengawal kekaisaran, bahkan seorang kultivator tingkat 8 biasa di alam abadi duniawi mungkin bukan tandingannya. "Aku punya misi untukmu," kata Aolai santai, menunjuk David. "Bertandinglah dengan Chen, Taois itu. Ingat, bersikaplah lembut dan jangan menyakiti siapapun. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator bumi abadi tingkat pertama. Jika ada yang salah, Raja akan menyalahkanmu, dan kau takkan sanggup menanggung akibatnya." "Ya?" Sihu berdiri dan menatap David dengan jijik, seolah-olah sedang menatap semut yang siap diinjak. Ia melenturkan pergelangan tangannya, tulang-tulangnya berderak, dan menyeringai muram. "Nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, akui kekalahanmu. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu dan mempermalukanmu." David meliriknya dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun. Ia berjalan langsung ke tengah arena bela diri dan memberi isyarat "tolong" kepada Sihu. "Kau tak tahu apa yang baik untukmu." Sihu mendengus dingin. Dengan sekejap, ia menerkam seperti harimau, mengepalkan tinjunya. Energi spiritual keemasan berkumpul di tinjunya, membentuk cakar tajam, dan dengan suara siulan, ia memukul dada David. Pukulan itu begitu kuat dan dahsyat, jelas tanpa menunjukkan rasa sesal. Menurutnya, melawan seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi, ia tak perlu mengerahkan seluruh tenaganya. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya menahan napas. Mereka yakin David akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Namun, Ziwan tetap tenang. Ia telah melihat kecepatan David menebas lengan Wei Feng, dan tahu bahwa pukulan Sihu yang tampak ganas itu kemungkinan besar tak akan melukainya sama sekali. Benar saja, tepat saat tinjunya hendak mengenai David tiba-tiba menghilang. Pukulan Sihu meleset, membuatnya terkejut. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan sakit di tengkuknya. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir deras melalui dirinya, membuatnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Dengan bunyi gedebuk, ia mendarat dengan keras di lantai batu besi hitam, menerbangkan awan debu. "Apa?" Mata Aolai berkilat terkejut. Ia bahkan belum melihat gerakan David. Sihu berjuang untuk berdiri, raut wajahnya tak percaya. Ia menyentuh tengkuknya, merasakan sakit yang menusuk. Jelas jika pukulannya sedikit lebih keras, tulang lehernya pasti sudah patah. "Nak, beraninya kau menyerang diam-diam." Raung Sihu menerjang lagi. Kali ini, ia tak takut bertindak gegabah. Pola-pola ilahi keemasan menerangi tubuhnya, dan sebuah pedang spiritual terbentuk di tangannya. Dengan kilatan cahaya, ia menerjang ke arah David. David tetap tenang, sosoknya bergerak bagai hantu di tengah kilatan pedang. Secepat apapun bilah pedang Sihu, tak mampu menyentuh ujung bajunya. Sesekali, David melancarkan pukulan atau tendangan, masing-masing mendarat tepat di titik lemah Sihu. Bang! Kerak! Ah! Jeritan bergema terus-menerus, dan tubuh Sihu segera dipenuhi luka. David menendang pedang spiritual itu menjauh. Akhirnya, David menggenggam pergelangan tangan Sihu dan memutarnya pelan. Dengan bunyi, kerak yang keras, lengan Sihu patah. "Aku kalah." Sihu tak mampu lagi bertahan dan jatuh terduduk, terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan saat menatap David. Bab 5366, sebuah perjudian. Arena bela diri menjadi sunyi. Para pengawal kekaisaran, yang baru saja mengejek David, kini tercengang, senyum mereka membeku. Seorang kultivator alam abadi bumi tingkat pertama dengan mudah mengalahkan seorang kapten alam abadi bumi tingkat ke-7? Ini benar-benar di luar dugaan. Bibir Ziwan melengkung dengan senyum tipis saat ia menatap Aolai dan berkata, "Komandan AO,
Apakah kau masih berpikir rekan Daois Chen tidak layak untuk bertanding-tanding? Wajah Hao Lai menjadi gelap. Ia menatap David dan berkata dengan serius, tidak juga. Si Hu jelas-jelas menunjukkan belas kasihan tadi. Ia takut melukaimu, jadi ia menahan diri, membiarkanmu memanfaatkan kelemahannya. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, kau takkan punya kesempatan. Bahkan si Hu, yang terbaring di tanah, tergoda untuk membalas, ia jelas telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi ia bahkan tak sanggup menyentuh ujung pakaian David. Bagaimana mungkin ia menunjukkan belas kasihan? Namun, ia tak berani menentang perintah Hao Lai dan hanya bisa menundukkan kepala, pasrah. Mendengar ini, David menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Oh, jadi, aku menang dengan tidak adil? Benar. Hao Lai berkata dengan leher kaku, kau hanya beruntung. Jika ini pertarungan hidup dan mati dengan pedang dan senjata sungguhan, kau pasti sudah mati di bawah pisau si Hu. Baiklah. David mengangguk. Nadanya tenang namun sedikit dingin. Bagaimana kalau pertarungan hidup dan mati? Tidak ada batasan, dan akan terus berlanjut sampai salah satu pihak kalah. Namun, karena ini pertarungan hidup dan mati, pasti ada taruhannya, kan? Aku bertaruh 1 juta batu abadi. Jika aku kalah, batu abadi itu milikmu. Jika kau kalah, kau juga akan mendapatkan 1 juta batu abadi. Bagaimana? 1 juta batu abadi bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan seorang komandan pengawal kekaisaran seperti Hao Lai perlu mengumpulkannya selama puluhan tahun untuk mengumpulkannya. Namun, sikap David, ditambah dengan penghinaan sebelumnya, membuatnya marah, mendorongnya untuk setuju tanpa ragu. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin melihat bagaimana seorang kultivator bumi abadi tingkat pertama sepertimu bisa melawanku sampai mati. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya meledak dalam kegembiraan, berkumpul untuk menyaksikan duel hidup mati antara seorang bumi abadi tingkat pertama dan seorang puncak tingkat ke-9. Ziwan mencoba membujuknya, tetapi tatapan David membungkamnya. Ia hanya ingin menaklukkan Hao Lai sepenuhnya dan meyakinkan seluruh kerajaan ilahi bahwa ia layak bekerja sama secara setara. Hao Lai melangkah ke tengah arena, tombak peraknya gemetar, ujungnya mengarah langsung ke David. Nak, jangan menuduhku menindasmu. Kau serang duluan. David membatalkan ucapannya dan, dengan jentikan tangan kanannya, pedang pembunuh naga pun terwujud. Petir perak menyambar dari bilahnya, dan aura pembunuh yang mengerikan merasuki, mengirimkan rasa ngeri ke tulang punggung para pengawal kekaisaran di sekitarnya. Jadi kau mengandalkan senjata. Kilatan penghinaan terpancar di mata Hao Lai. Kukira kau punya kemampuan hebat, tapi aku tak menyangka kau mengandalkan pedang yang tajam. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sosok David telah menghilang. Terkejut, Hao Lai segera mengayunkan tombak peraknya, menciptakan pertahanan yang tak tertembus. Namun, saat tombak perak itu bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, terdengar suara kerak yang keras dan tombak perak di tangan Hao Lai terpotong oleh pedang pembunuh naga. Apa? Pupil Hao Lai mengerut, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Tombak peraknya ditempa dari besi hitam berusia ribuan tahun, tak terhancurkan. Bahkan serangan sekuat tenaga dari seorang kultivator abadi bumi tingkat 9 pun tak akan meninggalkan bekas. Dan David tidak memberi Hao Lai waktu untuk bereaksi, menghunjamkan pedang pembunuh naga tepat ke tenggorokannya. Ketakutan, Hao Lai menghindar ke samping, nyaris menghindari serangan mematikan itu, tetapi pedang itu masih meninggalkan bekas berdarah di lehernya. Berhenti. Hao Lai berteriak dan mundur berulang kali, tidak dihitung. Ini sama sekali tidak dihitung. Kau menggunakan senjata ajaib, dan aku hanya menggunakan tombak besi hitam biasa. Kau punya keunggulan besar dalam hal senjata, jadi kompetisi ini tidak dihitung. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya juga menggema, berpikir bahwa David memang mengandalkan senjata untuk menang, dan itu adalah kemenangan yang tidak adil.